Setelah Wang Lin melesat meluncurkan serangan dengan kecepatan kilatnya untuk menyerang Li Yuanpeng, tiga tetua sekte Li Yuanpeng pun yang melihatnya segera muncul di hadapan Wang Lin sebagai upaya untuk memblokirnya. Namun Wang Lin pun segera menghabisi salah satunya dengan meluncurkan kemampuan serangan tinju terkuat dari tubuh dewa kunonya yang mengakibatkannya pun seketika pada akhirnya mokat. Sehingga membuat kedua tetua tersisa pun yang melihatnya spontan menunjukkan ketakutannya dengan masing-masing dari mereka tanpa tak berani untuk meluncurkan serangannya pada Wang Lin lagi. Menyebabkan Wang Lin pun memilih untuk mengabaikannya dan memfokuskan tatapannya untuk melesat meluncurkan serangannya pada Li Yuanpeng. Diikuti Li Yuanpeng pun yang juga menunjukkan hal yang sama saat ia segera membetul segel di tangannya yang langsung memunculkan 8 balok es raksasa di sekitarnya mencoba untuk melindunginya dari serangan yang diluncurkan Wang Lin sehingga mengakibatkan buah kuantum epik antar keduanya pun segera terjadi. Sampai-sampai itu pun menarik perhatian semua orang di wilayah negara Suyu dengan selain 3 penatua yang salah satunya telah meninggoy sebelumnya. Ada puluhan praktisi formasi jiwa yang tersisa dengan panik berdatangan di TKP pertarungan sebab bagi mereka, Li Yuanpeng adalah master sekte seluruh negeri hingga selama dirinya hidup. Wilayah negara Suyu mereka adalah negara budidaya peringkat kelima, tapi jika ia mokat, dapat dipastikan mereka tak akan dapat menghasilkan praktisi perubahan jiwa lain dalam waktu dekat, yang berarti salah satu nasib yang tersisa adalah peringkat negara mereka dipastikan akan mengalami penurunan, sehingga tak mau hal ini sampai terjadi. Mereka pun memutuskan secara bersamaan membantu Li Yuanpeng untuk menyerang Wang Lin. Namun dengan tubuh dewa kunonya, Wang Lin pun secara gampangnya berhasil mengatasi serbuan para praktisi bawaan dari Li Yuanpeng dan memfokuskan untuk terus meluncurkan serangan brutalnya pada Li Yuanpeng yang kali ini masih bersembunyi di dalam tameng balok es raksasanya. Namun singkat cerita, setelah cukup lama melakukan pertarungan brutal yang sangat panjang, Wang Lin pun yang kali ini dalam mode dewa kunonya akhirnya berhasil mengalahkan Li Yuanpeng yang kali ini dalam kondisi sekaratnya, yang bahkan Li Yuanpeng sendiri pun juga mengungkapkan kesurenan atas pertarungan ini. Tapi ia juga melontarkan permintaannya pada Wang Lin untuk tak mengusir sedikit pun negara Suyunya yang menurutnya tak ada sangkut pautnya dalam dendam antar mereka, dan jika dirinya mau untuk tak menghancurkan negara Suyunya, ia pun bersedia membiarkannya untuk menghukumnya sesuai dengan keinginannya. Menyebabkan Wang Lin pun yang mendengarnya hanya menunjukkan mode dinginnya sebelum kemudian ia pun merilis kemampuan teknik pemisahan jiwanya untuk menyerap jiwa Li Yuanpeng sehingga mengakibatkan tubuhnya pun tiba-tiba menyusut secara cepat berubah menjadi sekumpulan tulang belulang, membuat Wang Lin pun kali ini akhirnya mendapatkan fragmen jiwa langka dari seorang praktisi perubahan jiwa yang langsung disegelnya ke dalam tas penyimpanannya. Dengan setelah melakukan semua hal ini, Wang Lin pun bergegas melayang di atas langit wilayah negara Suyu dan melontarkan secara lantang pesan berisikan ancaman kepada semua praktisi negara Suyu di bawahnya. Untuk mulai hari ini dan seterusnya, tak ada praktisi formasi jiwa dan praktisi di atasnya yang diizinkan ada di negara Suyu, dan tak ada sekte budidaya yang diizinkan untuk ada di sini juga, hingga jika itu sampai terjadi, ia pun tak segan-segan mengancam akan datang lagi untuk meratakan seluruh penjuru wilayah negara mereka. Yang oleh karena itu setelah memberikan pesan berisi ancaman ini, Wang Lin pun mulai merilis kembali domain di dalam jiwanya, serta gulir reinkarnasi hidup dan mati muncul di langit sekali lagi saat lebih dari 10 sinar gas abu-abu ditembakkan dan memasuki tubuh setiap praktisi formasi jiwa tunggal di negara Suyu, mengakibatkan mereka pun yang memiliki kultivasi formasi jiwa disegel seperti halnya bagaimana Li Yuanpeng menyegel kultivasinya waktu itu, sehingga warna kultivasi mereka pun tanpa diduga mengalami penurunan drastis sebelum pada akhirnya ia pun bergegas melompat ke atas punggung katak petirnya dan memutuskan untuk bergegas pergi meninggalkan negara Suyu. Dengan setelah kepergian Wang Lin, berita baku hantam brutalnya melawan Li Yuanpeng pun dengan cepat menyebar layaknya berita julid, serta posisinya sebagai yang terkuat di bawah ranah kultivasi tahap perubahan jiwa telah menguat dan beberapa bahkan percaya bahwa ia telah mencapai tahap perubahan jiwa. Terlebih lagi tak ada yang meragukan kekuatan Cheng Niu alias Wang Lin, karena ia telah mengalahkan praktisi perubahan jiwa Li Yuanpeng, menyegel semua pembudidaya formasi jiwa di negara Suyunya, dan secara paksa membuat negara budidaya peringkat kelima itu mengalami penurunan 2 tingkat menjadi peringkat ketiga, sehingga hal ini pun lantas menyebabkan semua praktisi di berbagai negara budidaya yang mendengarnya menjadi kaget bukan kepala, yang membuat masing-masing dari mereka pun mulai mewaspadai sosok Cheng Niu alias Wang Lin,
Yang bahkan berita julid mengenai pertarungan Wang Lin melawan Li Yuanpeng itu pun juga terdengar di telinga Qian Peng pada saat ini di TKP wilayah belakang Gunung Sujaku. Ia pun yang merasa kesal akan berita julid Cheng Niu alias Wang Lin ini, mulai menghancurkan giok di tangannya maupun bebatuan di sekitarnya dengan tak berharap Wang Lin yang notabene menurutnya merupakan seorang pemuda cupu dan lemah dapat memokatkan Li Yuanpeng secara mudahnya. Tapi ia pun merasa tindakan brutal Wang Lin menghabisi Li Yuanpeng itu bukanlah masalah besar, dikarenakan ia berpendapat Li Yuanpeng hanyalah sepotong sampah tak berguna yang baru mencapai tahap perubahan jiwa dengan paksa, sehingga empuannya pun merasa jika seandainya Wang Lin bisa menghabisi nenek moyang klan iblis raksasa, ia pun akan bertekuk lutut padanya, mengakuinya sebagai rival yang kemungkinan besar tak akan bisa untuk dilawannya. Kembali lagi ke TKP Wang Lin, yang mana setelah meninggalkan wilayah negara Suyu, ia pun segera menemukan tempat yang sepi untuk sejenak ditinggalinya, sebelum kemudian perlahan memasuki alam jiwanya, berdiri tepat di depan jiwa raksasa si Tunan. Setelah Wang Lin memasuki alam jiwanya, ia pun segera melepaskan sejumlah segel di tangannya. Dengan ketika segel itu dilepaskan, tiba-tiba kedua tangan pun secara misterius melayang di sekitar jiwa si Tunan, dan pada saat dirinya melihatnya secara serius, ia pun segera melepaskan sejumlah segel di tangannya. Dengan ketika segel itu dilepaskan, tiba-tiba kedua tangannya pun secara misterius melayang di sekitar jiwa si Tunan, dan pada saat dirinya melihatnya secara serius, ia pun sudah menduga dan bahkan yakin bahwa itu adalah lengan si Tunan. Terlebih lagi untuk pertama kalinya dalam ratusan tahun, ia pun dapat melihat jiwa si Tunan kali ini mulai memancarkan getaran, diikuti cahaya terang segera muncul dan mengelilingi kedua lengannya yang terputus. Sebelum kemudian itu pun perlahan bergerak menuju jiwanya serta pada akhirnya menghilang ke dalamnya, sehingga buat Wang Lin pun jelas bisa merasakan jiwa si Tunan kali ini pulih dengan sangat cepat. Tapi tak lama setelah itu, cahaya dari jiwanya pun tanpa diduga tiba-tiba menghilang lagi, di balik kondisinya yang masih belum sedikit pun menunjukkan tanda-tanda bangun. Namun Wang Lin pun yang melihatnya tak menunjukkan keheranannya, dikarenakan ia teringat akan perkataan dari si Tunan waktu itu, menyebutkan tentang dirinya yang haruslah mencapai ranah kultivasi tak perubahan jiwa terlebih dahulu agar dapat membangunkannya kembali, sehingga empuannya pun berpikir kemungkinan pada saat itulah dirinya dipastikan akan dapat bisa membantunya bangun dari tidur panjangnya. Tetapi ketika memikirkan hal ini, Wang Lin pun memilih untuk menghilangkannya dan memutuskan untuk kembali ke alam sadarnya, di balik tatapannya melihat ke arah kejauhan di depannya, lebih tepatnya di TKP wilayah klan iblis raksasa, sehingga empuannya pun sontak melontarkan tekad penuh keyakinannya untuk mengambil kembali pedang surgawinya yang telah dirampas oleh leluhur klan iblis raksasa, dan juga memanfaatkan semua kesuraman yang kali ini kemungkinan sedang dialaminya untuk menghabisinya. Ingat pada saat itu, leluhur klan iblis raksasa telah melakukan buah kuantum cukup brutal melawan Sun Tai, yang pada akhirnya itu pun mengakibatkannya memang menang dengan menggunakan kekuatan garis keturunannya. Tapi itu pun juga membuatnya menderita kesuraman cukup parah dengan memiliki dua pilihan hidup atau mati, yang bahkan jika tidak dirinya mati, ia pun masih memiliki tubuh baru, tapi itu pun menurutnya cukup menyusahkannya, sebab waktu yang dibutuhkan seseorang untuk membiasakan diri dengan tubuh baru mereka bisa terbilang memakan jangka waktu yang terbilang cukup lama, sehingga buahnya pun ingin tahu apakah ia telah sepenuhnya beradaptasi dengan tubuh barunya, yang menyebabkannya pun mulai berpikir untuk bergegas OTW pergi menuju TKP wilayah klan iblis raksasa. Namun sebelum OTW menuju ke sana, ia pun memutuskan untuk kembali terlebih dahulu ke wilayah sekte pemurnian jiwa. Saat kali ini sosoknya pun muncul di luar sekte pemurnian jiwa, melewati formasi pertahanan dan terbang menuju 9 cincin emas bertujuan untuk menemui leluhur sekte Dutian. Namun ketika sampai di sana, ia pun tiba-tiba disambut oleh seorang pria tua yang menyapanya dengan sebutan Master Sekte Junior dan juga memperkenalkan dirinya yang merupakan seorang tetua bernama Aoyang Tian dari Sekte Pemurnian Jiwa. Menyebabkan Wang Lin pun yang melihatnya sedikit menunjukkan keheranannya. Terlebih lagi ia tak menyangka si pria tua bernama Aoyang Tian ini memanggilnya sebagai Master Sekte Junior. Ya menurutnya itu terlalu sangat berlebihan. Tapi ia pun segera menyadarinya kemungkinan hal itu didasari atas Dutian yang dipastikan telah memberitahukan pada semua praktisi formasi jiwa sektenya akan sosoknya. Sebelum kemudian ia pun memilih menghilangkan semua pemikirannya ini dan memberitahukan pada si tetua Aoyang Tian mengenai alasan kedatangannya ke sini bertujuan untuk bertemu leluhur Dutiannya.
Saat Ouyang Tian pun yang mendengarnya, hanya bisa menggelengkan kepalanya tak berdaya, memberitahukan tentang leluhur Dutiannya telah pergi ke pelatihan tertutupnya, yang jadi kecuali itu masalah yang sangat mendesak, ia pun tak boleh sedikit pun diganggu, tapi beliau pun juga sudah menduga bahwa dirinya akan datang, jadi beliau sudah menyiapkan dua hal berupa sepotong batu giok dan bendera jiwa di dalam tas penyimpanannya untuk dititipkan padanya. Membuatnya pun tanpa basa-basi segera melemparkan sebuah tas penyimpanan pada Wang Lin dan memutuskan untuk pamit undur diri pergi meninggalkannya. Nah, setelah kepergian Ouyang Tian, Wang Lin pun mulai mengunboxing tas penyimpanan pemberiannya, mendapati ada sebuah batu giok di dalamnya sehingga membuatnya pun mencoba untuk memindahinya. Menemukan di dalam batu giok ternyata mencatat deskripsi yang sangat rinci, berisikan informasi tentang kekuatan garis keturunan klan iblis raksasa. Menurut isinya mempunyai kekuatan garis keturunan yang sangat kuat, tapi Wang Lin pun tak peduli sedikit pun akan hal itu. Mengingat leluhur klan iblis raksasa baru saja mencapai ranah kultivasi tak perubahan jiwa, jadi dapat dipastikan kemungkinan ia tak akan bisa menggunakan kekuatan itu sepenuhnya, melainkan hanya bisa menggunakannya untuk memindahkan seseorang ke wilayah lain di luar planet Sujaku. Dengan setelah mengunboxing benda pertama di tas penyimpanan pemberian Dutian, Wang Lin pun mencoba mengunboxing benda kedua dan terkejut terheran-heran menemukan benda itu ternyata merupakan bendera 1 miliar jiwa. Sehingga Bonnya pun berpikir kemungkinan presentasi rencananya untuk menghabisi klan iblis raksasa terbilang sangatlah tinggi. Namun demikian bendera jiwa 1 miliar itu nyatanya bukanlah bendera asli seperti halnya yang ditunjukkan Dutian waktu itu, melainkan bendera ini merupakan kloni yang dibuat dari bendera utama, berisikan sepertiga dari kekuatan bendera aslinya dan hanya bisa digunakan sebanyak 2 kali. Dengan setelah 2 penggunaan, kemampuan di dalamnya dipastikan akan menghilang. Menyebabkan Wang Lin pun mencoba perlahan meraihnya dan menyentuhnya, merasakan jiwa asalnya tiba-tiba bergetar membentang dari tubuhnya ke seluruh bendera jiwa, sehingga buahnya spontan bisa merasakan situasi memasuki sebuah neraka. Dengan kali ini ia bisa melihat lautan jiwa menghantamnya dan menenggelamkannya, tanpa seperti diserbu oleh gelombang serangan yang sangat kuat, sehingga buahnya pun tiba-tiba merasakan rasa sakit luar binasa, seperti sedang dihantam oleh 1 miliar fragmen jiwa, yang bahkan dengan tubuh dewa kuno terkuatnya, ia pun masih bisa merasakan seperti akan hancur di bawah kekuatan ini. Dengan yang paling mengejutkan adalah bahwa jiwa asalnya menunjukkan tanda-tanda runtuh serta tak bisa sedikit pun menahan satu serangan. Namun Wang Lin pun mencoba untuk melawannya, dan ia mencoba memfokuskan pikirannya untuk mengaktifkan teknik penyegelan jiwa yang diberikan Dutian padanya. Saat jiwa asal di dalam bendera jiwa tiba-tiba mulai bersinar, dengan itu pun pada akhirnya menghancurkan semua fragmen jiwa di sekitarnya.